Oke, what's up everyone? Selamat bergabung kembali di channel YouTube kita Brilliant Trading System. Dan hari ini kita akan melakukan analisa kembali analisa mingguan ya. Hari ini tanggal 18 September. Oke, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan COVID, dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan loss juga masih terukur, yang dalam keadaan drawdown juga masih selalu terukur dan memiliki trading plan dan bisnis plan yang baik ya. Kalian mengetahui di mana harus exit, karena exit itu lebih penting daripada entry itu sendiri. Dan apa yang kita perhatikan teman-teman, lihat, look at this chart. Finally gold berhasil membentuk low yang baru dan close dengan candle daily Marubozu bearish ya, yang mana ini semua sudah pernah saya sampaikan mulai dari pergerakan dari bulan Juli. Bisa kalian saksikan playlist analisis ini, bahwasanya selama tidak ada reversal, karena di dalam H4 daily, weekly dan monthly dia masih dalam downtrend, dan pullback di dalam time frame besar akan membentuk trend di time frame kecil. Namun itu harus kalian pahami, karena pemahamanlah yang mampu kalian dapat menganalisa. Jika kalian tidak memahami, tidak dapat membaca market struktur, so how you can make decision to your position ya. Jadi perhatikan, ini adalah line terakhir yang sudah kita buat dalam 2 minggu lalu, yang mana nanti cuplikannya akan saya tampilkan ya. Dia di sini, kemudian dia akan membentuk pullback A, B, C, berada di dalam range yang saya katakan range ini juga lumayan cukup besar ya, lebih kurang 500 pip. Dan selamat kalian yang sudah mengikuti analisanya dan memanfaatkan range ini teman-teman ya. Kalian memanfaatkan range ini dan kalian bisa masuk, dan saya berpesan untuk tidak mengambil posisi buy terlalu panjang, dikarenakan selama tidak ada reversal maka tidak boleh melakukan long all the way position yang begitu panjang untuk buy position, because bias dari downtrend masih sangat kuat. Apa buktinya? Perhatikan di sini, ini adalah key level ya, sehingga bila ada teman-teman dalam ekosistem kami yang menyaksikan di dalam Brilliant Team dan Brilliant Family, yang mana kita selalu melakukan analisa dan belajar, berdiskusi, menganalisa dan lain sebagainya, bila saya katakan ini adalah key level area, sehingga dia tidak mampu membreak di key level area, oke, sehingga terjadilah rejection. Kalaupun kita perhatikan dengan jelas di sini teman-teman, di sini terdapat fake out, oke, ada fake out, and then fake out ini adalah struktur pullback, di mana dia adalah trend di time frame kecil, high low in range yang berada di dalam range-nya, kemudian membentuk tree drive, oke, and then go all the way low and finally breakout. Dan bila mana kalian memiliki position buy, tidak close position, maka kalian akan dalam keadaan yang sulit ya. Karena apa? Karena nanti kalian menggunakan teknik harapan, sehingga itu tidak baik bagi psikologi teman-teman semuanya. And finally, setelah saya katakan selama tidak ada reversal, maka jangan dulu mengambil posisi yang panjang untuk buy, karena dia akan ranging dan dia bermain di dalam range-nya selama 1 minggu. And then next week berikutnya yang kemarin, minggu kemarin semuanya, dan finally dia membentuk breakout and then membentuk new lower low yang ada di sini, dan akhirnya support di sini berhasil ditembus dan terbentuklah drop base drop. Dan teman-teman yang di Brilliant Team juga sudah tahu drop base drop adalah arah yang dibawa, sehingga tidak ada yang bisa membreak support dan resisten kecuali drop base drop dan rally base rally. Oke, dan inilah cuplikan video sebelumnya agar bisa ada before dan after, sehingga kalian benar-benar memahami. Namun sayangnya ini hanya saja saya dapat menyapa dalam beberapa minggu di YouTube, karena saya tidak bisa, saya fokus terhadap beberapa komunitas kami, karena itulah komitmen yang kita lakukan untuk mendapatkan ekosistem yang baik. Karena hanya dengan ekosistem yang baiklah kita dapat tumbuh berkembang bersama-sama untuk menjadi trader yang lebih baik. So ini adalah cuplikan sebelumnya. Ini adalah line yang juga di minggu lalu sudah kita gambarkan, dan dia menjadi strong support. Oke, ya, kemungkinan besar dia akan membuat sebuah range terlebih dahulu, kemudian sideways, and then barulah dia akan melakukan penerusan
penurunan ataupun reversal, itu yang harus kalian update tersendiri. So saya akan geser ke sini. Maka ini adalah analisa kita dari beberapa perjalanan gold dari sebelumnya yang mana kita sudah mampu menangkapnya. Saya hanya berpesan dalam minggu ini, selama tidak ada reversal fenomena, maka teruslah manfaatkan range area, trading range yang ada di sini, yaitu range area dengan sebesar 500 pip. Itu besar sekali, kalian tinggal manfaatkan. Pips itu tetap sama, yang membedakan adalah size dan lot size yang kita miliki. Itu cuplikannya, and look at now this. Oke, ini adalah yang saya katakan, range ini manfaatkan. Dapat 500 pip range, manfaatkan range ini karena dia akan bergerak sideways terlebih dahulu, kemudian dia akan meneruskan perjalanan bila mana tidak ada reversal fenomena. Dan tidak pernah kita melihat reversal fenomena karena apa? Karena dia gagal breakout key level yang juga sudah kita tandai. Because of this ada brilliant zone, di mana brilliant zone ini sangat kuat sekali sehingga market react dan melakukan rejection di sana dengan fake out, kemudian tree drive, and then kemudian penurunan, kemudian muncul ada candle momentum, institution candle momentum bearish full and drop best drop, sampai akhirnya finally dia breakout. Dan bila mana kalian mendapatkan posisi buy di sini dan kalian tidak mengambil TP, exit in the white zone area. Di sini ada white zone area, dan mungkin teman-teman tidak mengerti tentang white zone middle area karena apa? Karena di sini apapun yang terjadi di sini terdapat demand, and then kalian buy kena stop loss. Di sini ada supply, kalian sell terkena stop loss. Di sini ada supply, kalian sell terkena stop loss. Di sini ada demand, kalian buy pun terkena stop loss. Bila mana tidak ada stop loss, bye bye. Oke? Dan ya begitulah ilmu pengetahuan. Jika kalian terus bertahan tanpa kalian tidak mengerti tentang bagaimana membaca market ini, read the market, oke? Kalian mencari entry point. Entry point itu tidak penting. Yang lebih penting dari entry point itu sendiri adalah exit point. And kita finally mendapatkan juga position buy, ya. Kita mendapatkan juga beberapa position buy di sini, oke? Di beberapa area, maksud saya di sini, oke? Ya, di sini kita mendapatkan area buy untuk scalping. Oke, ini cuplikannya. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita mengambil posisi scalp di situ. And then juga kita memiliki ada posisi di sini. Ya, kita punya posisi di sini, teman-teman. Oke, baik. Nah, itu juga. Dan kenapa position ini masih saya hold, dan posisi swing itu adalah sisa dari entry kita yang sudah risk and free. Jadi tinggalkan saja, kita tidak peduli. Semakin dia turun, semakin akan terus. Karena apa? Karena risk hanya di pertama saja. Kemudian setelah risk itu mampu kita tanggulangi, mampu kita ukur, mampu kita membaca price action berikutnya in the present time, di saat market itu berjalan dan kita mampu melihatnya, dia membuat lower low lagi, pull back and lower low kembali, pull back and lower low kembali, pull back, tidak mampu membreak high, and then dia untuk lower low, hold your position. Karena risk hanya di depan, kemudian profit itu bernilai infinity, dan sekarang running lebih kurang 1000 pip, ya. Ini bukan menyombongkan diri dan lain sebagainya, tidak sama sekali. Oke, saya tidak ada kepentingan, namun saya hanya ingin menyampaikan bahwa sudah banyak sekali teman-teman kita yang berkembang sedikit demi sedikit, perlahan merestart segala sesuatu input point yang mereka dapat dari luar, pembelajaran dan lain sebagainya yang tidak saya katakan salah, tetapi itu membuat teman-teman menjadi bingung. Setelah bergabung dengan komunitas kami, kita restart kembali, kita ajarkan kembali, sharing bersama, curhat sesama trader dengan ekosistem yang baik, pemahaman yang baik, sehingga mereka mulai berkembang dan sudah mulai membangun jurnal-jurnal yang baik untuk kedepannya. Dan beberapa teman kita juga sudah ada yang menjadi funding trader, ya, dan mengikuti beberapa kontes dan lain sebagainya. Itu semua tidak dapat dengan instan, ya, tetapi didapati dengan proses yang tentunya berada di tempat yang tepat. Karena saya yakin dari beberapa teman-teman yang menyaksikan video ini, pasti kalian merasakan terkena stop loss, gelisah, right? Terkena TP, gelisah. Break even, gelisah. So, all the way thing you do, itu semuanya menghasilkan kegelisahan. So, jika semua menghasilkan kegelisahan, untuk apa kalian stay in the market?
berarti ada something error yang itu harus diperbaiki. Pahit atau tidak, mau atau tidak, kalian harus change how the way you think, oke? Dan kalian harus mencari ekosistem yang baik. Ya, saya tidak menjelekkan siapapun, saya tidak menjelaskan siapapun, karena banyak sekali oknum-oknum di sana yang justru tidak akan membuat kalian menjadi lebih baik, tetapi kalian makin bingung mencari entry sana sini, buy di mana, sell di mana, dan lain sebagainya. Oke, back to the problem. Now di sini kita market ini, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini dia melakukan pullback A, B, C, A, B, C, subwave pullback ya. Kemudian struktur pullback ini membentuk channel yang mana dia kembali ke dalam area pullbacknya, yaitu 161 di sini, and then golden ratio patah, dia turun ke bawah, meneruskan perjalanan dari H4 daily dan weekly, monthly, sampai akhirnya dia melakukan penurunan berikutnya ke bawah, dan kita melihat ada sebuah maksimum pullback yaitu 261 di sini, and then market ini rejection, tidak mampu, no candle, perhatikan, tidak ada satu candle pun yang mampu breakout di key level ini. Ini menandakan bahwa jika tidak ada, berarti market adalah lost volume, and then back kembali ke dalam trend dari market yang terjadi. And akhirnya market ini melakukan penurunan, dan di saat penurunan itu terjadi di sini, oke, sekarang kita akan beralih ke recent time. Kita perhatikan di sini, ini ada true of value, ya, ada dash true of value, and then di sini ada contraction area, and then dia contraction area, and then dia pullback. Di sini juga terdapat ada area yang memang kita sudah memiliki screening, yaitu kita lakukan analisa bersama, yaitu di sini adalah brilliant zone area. Kemudian kita masuk di sana, dan bila kita perhatikan dari posisi yang saya ambil, bahwa ternyata dia melakukan sebuah struktur kecil, oke. Terdapat sebuah struktur kecil yang terjadi di akhir pekan kemarin, yaitu kalau kita melihat sampai ke M1 pun kita dapat melakukan analisa, dikarenakan apa? Karena sebenarnya time frame hanyalah kantung waktu saja. So ini adalah compression yang turun dengan melakukan channel penurunan, di mana supply dan demand yang ada di sini berhasil diselesaikan, and then dia pergi tinggi dalam 1, 2, 3 candle dalam 1 jam, dan kita mendapatkan pergerakan ini untuk fast trading ya, dan akhirnya close di atas membentuk base area yang kembali ke dalam zone-nya, sehingga menjadi value of price, contraction, masuk ke dalam pivot point area, and back to the sini. Ini adalah harga yang di close dari gold dalam minggu ini. Nah, so apa yang harus kita perhatikan berikutnya? Lagi-lagi teman-teman, kita perhatikan kembali, penurunan ini masih ada, dan bias masih sangat kuat sekali, dan range terakhir yang dibuat ada di sini. Oke. Nah, selagi sama, perhatikan, tapi kalian harus update sendiri, karena kalian yang mengetahui dan harus mampu membaca, karena market ini bergerak, market ini tidak statis, market ini bergerak, dan kalian harus mampu mengupdate-nya. Kita akan geser areanya di sini. Oke. Penurunan ini masih ada untuk dia pergi lagi makin jauh. Ya, dia patah di 261. Bila mana nanti ini akan terjadi breakout kembali, so dia akan meneruskan penurunan, dan selama dia tidak melakukan penurunan, range ini seperti minggu dan analisa sebelumnya, bermanfaatkan range yang ada di dalam ini, dan kalian harus memperhatikan, jangan gegabah, kalian harus paham di mana kalian harus berscalping, di mana kalian harus mengambil posisi, dan risk and reward berapa yang sesuai dengan account kalian ya. Itu so dalam minggu ini weekly, perhatikan ini ada close dengan bearish ya, yang berhasil membreak di situ. Weekly dalam masa yang sama membentuk mother candle, and then nanti baru bila di open and fill wicks, dan dia akan go more low
Nah, karena kita masih belum melihat dalam hari ini, belum ada reversal di mana ini adalah zona-zona yang juga nanti harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Nah, kemungkinan dia Senin akan dia mengejar key level and then dia pergi naik ke atas. Namun pada saat dia pergi ke atas, jangan dulu terlalu terbawa dengan market dan alias FOMO. Tunggulah pullback area, karena ini belum tuntas teman-teman, ini belum tuntas dan pergerakan panjang ini masih belum berakhir. Namun saya punya prediction dia bisa berakhir dengan sebuah ending diagonal nantinya, dan haruslah ada high yang terbreak untuk membentuk reversal. Namun sebelum reversal itu muncul, dia akan masih terus berada dalam keadaan downtrend yang begitu kuat. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, sehingga saya ucapkan selamat yang sudah mengikuti analisa ini. So teruslah berhati-hati, dan next level di sini nanti kemudian kemungkinan besar dia akan membentuk penurunan yang begitu dahsyat untuk mengambil liquidity dan beberapa orders area di sana. And then nanti juga harus menjaga risk and reward teman-teman semuanya, jangan FOMO, oke? Dan kemungkinan kita akan membentuk kembali basic survival class ataupun master class, kami belum tahu karena kami masih terfokus dalam beberapa program. And saya ucapkan selamat, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Ini range-nya kembali terbentuk dengan area sebesar 800 pip, zone semakin membesar, area semakin membesar. Manfaatkan itu semua dengan key level yang sudah terbentuk di sini. And then nanti ada beberapa area di sini juga harus diperhatikan ya. Lebih baik tinggalkan area-area middle range white zone accumulation seperti itu, kemudian ikutilah nanti bila mana kalian intraday dan scalping trader, gunakanlah time frame yang kecil, karena time frame besar bila kalian tidak benar-benar paham tentang market struktur, benar-benar paham dengan gold market ini, maka kalian nanti bisa terkena, apalagi kalian tidak memiliki exit point ya, karena yang terpenting bukan entry point tetapi exit point, dan resiko hanya ada di depan. Berikutnya mentality dan pengetahuan yang akan menyelamatkan kalian. See you next time and thank you.